Ada sesuatu yang baru ya Bu ya, pemberian rekomendasi di tengah makin banyaknya iklan-iklan yang kita lihat di media belakangan ini. Orang makin bingung, jadi butuh semacam rekomendasi untuk menentukan pilihan mereka masing-masing. Nah, itu sifatnya jangka pendek atau jangka panjang Bu? Eh, Bisa jangka pendek, bisa jangka panjang, Mas. Kalau mengenai customer satisfaction, kepuasan mereka memakai produk atau services kita, Ya. itu bisa membangun brand image secara jangka panjang. Ya. Tapi kalau untuk menghandle issues, misalnya ada komen-komen negatif, itu untuk tactical juga bisa. Jadi untuk Ya. jangka pendek. Jadi kalau dua-duanya saling mendukung, mestinya ini media yang sangat cukup efektif dipilih oleh brand owner atau marketer Ya. untuk membawa brandnya atau mengkomunikasikan brandnya ke konsumen. Yang penting adalah mungkin ada 3 hal ya Mas. Yang pertama, kontennya apa yang dibicarakan tentang produk atau service kita. Yang kedua, siapa yang akan membicarakan produk kita, karena Iya. kita harus pilih orang-orangnya itu. Terus ketiga adalah di mana komunitas yang dia berbicara. Jangan sampai dia berbicara di komunitas yang salah, yang tidak efektif. Jadi kalau mau memanfaatkan word of mouth ini, marketer harus pintar memilih istilahnya itu ya, mereka-mereka yang kita sebut influencer itu ya. Mereka kita pilih, kita cari profil yang tepat untuk brand kita. Hopefully dia akan menyebarkan berita-berita baik terhadap brand kita gitu. Ini ujung-ujungnya harus dibikinin sebuah aktivasi atau event dong Bu ya? Nggak harus Nggak harus kayak gitu ya? nggak, tapi kita buatkan topik apa yang mesti dibicarakan, harus sesuatu yang menarik ya. Kalau brand kita biasa-biasa aja, Iya. secara fungsional atau emosional tidak akan menarik untuk disebarkan. Jadi konten kita harus menarik untuk disebarluaskan. Iya. Harus kayak breaking news gitu ya. Jadi kalau enggak ya ngapain kita forward ke orang lain kalau kita beritanya tidak menarik. Oke. Jadi 3 hal itu. Baik, ini ada pertanyaan datang dari Deden Setiabudi ya. Jika demikian semakin berat saja tantangan sebuah brand, harus juga katakanlah menjaga para rekomendatornya Bu ya. Iya. Yang bisa saja mereka kadang-kadang salah ucap. Iya betul. Itulah kalau di word of mouth ini kita tidak bisa kontrol konten yang mereka sebarkan itu apa. Iya. Kita juga tidak bisa menghitung berapa orang yang berbicara positif, berbicara yang negatif. Masih susah gitu. Tapi pada prinsipnya kita bisa jagain secara garis besar, harus kembali lagi ke brand voice-nya Mas. Ya, balik lagi ke central idea brand. Kalau kita bisa titipkan pesan-pesan brand central idea, mestinya sih baik-baik aja. Tapi memang kalau yang natural kita nggak bisa kontrol mereka ngomong apa. Oke. Memang harus. Oke, itu buat Deden di Setiabudi ya. Ini berikutnya datang dari Jono di Kebonjeruk. Kalau saya sudah punya Facebook dan Twitter, dapatkah saya menciptakan rekomendasi dari pihak yang saya inginkan, Bu? Facebook dan Twitter maksudnya langsung memiliki rekomendasi. Iya. Kita mesti bikin lagi newsnya apa Mas. Belum tentu orang tertarik untuk forward atau retweet kita kalau di Twitter. Facebook like kita kalau tidak menarik. Kalau Twitter sama Facebook kan friends-nya masih di antara yang kita udah add aja ya. Betul. Masih terbatas. Tapi kalau kita bikin page seperti Facebook bisa di like siapa aja sebenarnya. Tapi kembali lagi kalau kita untuk memilih seorang influencer itu kita harus benar-benar melihat profil dia. Iya. Kalau memang kita rasa cocok, sering saya lihat misalnya di Facebook sekarang ada beberapa istilahnya produsen batik baju atau desainer batik. Dia tahu memilih siapa friends-nya yang bakal menjadi brand ambasadornya. Mereka yang sangat pencinta batik. Iya. Dia akan menyebarkan, dan saya juga merasa disebarin oleh teman saya bahwa suatu produk batik yang bagus. Saya juga cerita ke teman saya. Jadi kita harus pilih profil dari rekomendasi kita yang kita mau tuju. Iya. Bisa aja dia manfaatkan Twitternya, tapi dia harus tahu profil dari orang itu. Oke, jadi memang harus lebih spesifik ya, Iya. Bu Elis ya. Kalau perlu kita pelajari dia temannya siapa, dia kesukaannya apa si orang rekomendator kita ini atau influencer kita ini, karena Iya. kalau kita tidak tahu bisa jadi
bukan orang yang tepat untuk brand kita. Oke. Jadi kalau bagi mereka yang katakanlah mau jadi follower ya, itu memang harus diseleksi lagi ya. Kalau follower sih mungkin diterima aja ya Mas. Terima Tapi kalau aja. kita buat pilih sebagai rekomendator atau influencer kita harus hati-hati. Oke. Karena brand kita nanti diwakili oleh dia ya kasarnya gitu. Tapi kalau salah pilih bahaya ke brand kita. Oke, ini kedepannya Bu ya, kalau kita bicara mengenai rekomendasi, apakah ini akan berlaku untuk semua produk atau bagaimana Bu? Ya, kembali lagi tadi Mas, nggak semua produk kita perlu bisa. rekomendasi ya. Ada beberapa hal yang sangat personal, kita nggak peduli orang ngomong apa, pokoknya saya itu brandnya. Itu berdasarkan mungkin pengalaman pribadi atau preferensi. Sebenarnya sebelum kita memilih brand, di kepala kita sudah udah punya preferensi. Iya. Kita udah punya itu, cuma opini orang-orang rekomendator atau influencer ini menguatkan kita untuk memilih sebuah brand. Iya. Sebenarnya hati kita udah memilih suatu brand. Jadi mereka menambah kita untuk yakin dalam memilih brand itu. Oke, kalau produk-produk seperti otomotif Bu bisa gak Bu? Nah, iya sangat kan Mas. Kita pasti tanya kalau mau beli mobil, kita tanya orang yang istilahnya berkecimpung di daerah itu karena kita sangat banyak aspek yang mesti dipertimbangkan dalam mobil ya, mesinnya, cc-nya segala macam. Gitu. Buat orang yang awam, mungkin nggak bisa mempelajari dengan cepat mobil mana yang baik, mana yang tidak. Kita tanyakan ke orang yang biasanya udah jagonya istilahnya gitu pasti. Karena juga mobil tidak murah. Kalau shampoo kita salah ya udah gitu kita buang misalnya. Tapi kalau mobil ya nggak mungkin. Kita pasti harus cari rekomendasi. Ini berarti ini ya produknya lebih mengerucut lagi ya, yang sifatnya eksklusif, yang sifatnya premium ya Bu ya. Bisa juga yang orang simple seperti memilih shampoo juga bisa Mas. Seperti kalau yang ini Waduh, misalnya itu menumbuhkan kelewatan. rambut misalnya Mas. Beberapa bapak-bapak kan ada yang ingin menyuburkan rambutnya, Menyuburkan rambut, terus rekomendasi dari temannya yang sudah sukses, dia akan pakai kan. Tapi daripada mencoba-nyoba beberapa shampoo, bisa juga. Jadi sebenarnya pertimbangannya adalah kita perlu pertimbangan rasional apa tidak. Kalau emosional biasanya kita pilih aja. Tapi kalau ada pertimbangan rasional kita tanyakan ke beberapa rekomendasi. Baik, ini ada pertanyaan datang dari Pak Gunawan di Lebak Bulus. Produk untuk skala nasional, apakah tepat menggunakan rekomendasi atau sekedar Word dari of mulut mouth. ke mulut? Kalau saya rasa tetap iklan karena nasional ya. Karena word of mouth ini disadvantage-nya juga lambat biasanya. Masuk ke komunitas tertentu dulu, baru nasional. Kalau untuk tematik, untuk mass approach atau reach yang lebih luas, kita lebih baik pakai konvensional media. Tapi tetap word of mouth perlu. Oke, ini yang menarik gini Bu ya, ada beberapa brand yang sifatnya ini kelas menengah gitu ya. Ini awalnya hanya menggunakan sosial media seperti Twitter dan Facebook ya, dan akhirnya besar. Cuma mereka sekarang memang cuma mengandalkan itu aja Bu. Menurut Bu Elis gimana? Banyak yang sukses ya Mas ya. Kemarin saya dengar lagi ada yang keripik pedas apa gitu ya. Mungkin sukses untuk tahap awal Mas. Untuk long termnya orang menunggu lagi, apalagi yang menarik dari brand ini, apalagi excitement yang menarik dari brand ini. Karena kemarin itu laku atau bagus performance dari brandnya karena mungkin seru aja pas tahap awal atau tahap introductory kalau di product life cycle. Menarik karena emang baru gitu ya. Lama-lama orang juga menunggu. Wah, kalau cuma gitu-gitu aja rasanya tidak berkembang. Pindah lagi. Jangan sampai produk kita hanya jadi tren aja gitu. Sayang kan waktu cuma pendek aja. Performnya bagus. Jadi bisa dikatakan tidak hanya bisa mengandalkan sosial media aja Bu ya. Iya. Yang penting sebenarnya adalah brand experience ya. Brand experience dari customer kita baik. Hopefully dia menjadi kayak brand ambassador dari brand kita. Disupport lagi dengan image yang baik. Biasanya dari iklan. Tapi tidak harus nasional ya. Iklan juga tergantung produknya dijual di mana gitu. Jadi kalau bisa tidak hanya itu gitu Mas.